pencari kerja yang sedang mencari pekerjaan. Di video kali ini kita akan mengupdate informasi lowongan, dan kebetulan rumah sakit yang akan kita share ini sedang membutuhkan lowongan yang lumayan banyak, jadi teman-teman bisa coba untuk mendaftar. Dan mungkin ini adalah salah satu rumah sakit yang lumayan besar di Jogja, teman-teman. Oke, gimana mungkin apa saja informasi yang dibuka oleh rumah sakit ini dan apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar. Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa buat teman-teman semua untuk like, comment, dan subscribe channel kita Lowongan Kesehatan. Nyalakan notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video update dari Lowongan Kesehatan, dan jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram di @lowongankesehatan, karena nanti kita akan share di sana juga, teman-teman ya semua. Oke, kita langsung aja menuju ke informasi lowongannya, teman-teman. Nah, untuk lowongan kali ini ada di Rumah Sakit Pratama Jogja ya. Nah, kebetulan kemarin kita dapat informasi di salah satu grup ya, teman-teman semua. Dan di sini kita sebenarnya udah coba untuk klik ya, dan kemarin pernah ya kita klik, dan informasinya masih ada, teman-teman, di Rumah Sakit Pratama Jogja. Dan nggak tahu kenapa, mungkin untuk informasinya sudah dihapus atau bagaimana, nanti teman-teman bisa lihat aja. Nah, ini mungkin sudah dihapus ya oleh pihak rumah sakit atau bagaimana, saya kurang paham. Tapi kemarin saya sempat membuka, teman-teman ya, untuk informasi lowongannya, dan itu ada, guys. Jadi mungkin teman-teman silakan nanti bisa buka aja di websitenya, nanti bisa dicari, mau kali aja diupload lagi ya di RS Rumah Sakit Pratama Jogja ya. Itu ada di daerah ya, hampir satu daerah sama Rumah Sakit Jogja, guys. Nah, ini Rumah Sakit Pratama Jogja, ini teman-teman bisa cari aja. Dan kemarin kita cari ada, teman-teman, benar serius. Tapi hari ini saya cari hilang lagi, teman-teman ya. Ini sebenarnya udah ada nih rumah sakit lowongan BLUD di Rumah Sakit Pratama Jogja, teman-teman. Nah, untungnya kita ada filenya, jadi kita akan share untuk informasi lowongannya, dan nanti kita akan share juga di di Instagram kita, guys. Jadi nanti teman-teman tidak ketinggalan untuk informasinya. Oke, guys, ini untuk lowongannya udah kita download, kita akan langsung aja ke informasi lowongannya, teman-teman. Nah, ini ada lowongan untuk pengumuman lowongan BLUD di Rumah Sakit Kota Jogja di tahun 2024, dan ini ditutup tanggal 12 atau 16, guys. Jadi 16 Desember. Nah, teman-teman, apa saja yang dibuka oleh rumah sakit ini, teman-teman ya. Untuk lowongannya dibuka, ini ada dokter umum atau dokter ahli pertama. Ini untuk dokter ahli pertama atau dokter ini yang dibutuhkan sebanyak 4 orang, teman-teman. Kemudian ada dokter ahli muda atau spesialis penyakit dalam. Ini dokter spesialis penyakit dalamnya ada 2 orang. Kemudian dokter ahli muda atau spesialis neurologi, yaitu dokter spesialis saraf sebanyak 1 orang. Kemudian ada bidan, untuk bidan sendiri ini ada 11 orang, teman-teman. Kemudian untuk perawatnya atau D3 keperawatan ini ada 30 orang. Ini lumayan banyak, teman-teman semua. Tapi di sini tidak membuka untuk yang nurse ya, teman-teman semua. Jadi hanya ada untuk perawat yang D3 saja. Tapi teman-teman kalau sekiranya mungkin yang nurse mau mencoba untuk mendaftar, silakan, nggak apa-apa, teman-teman bisa mencoba untuk mendaftar. Kemudian ada asisten perawat terampil, ini D3 asisten apoteker sebanyak 3 orang. Kemudian nutrisionis penyedia atau D3 gizi, ini sebanyak 1 orang. Kemudian peranata laboratorium terampil atau analis kesehatan atau ATLM, ini yang dibutuhkan sebanyak 2 orang. Kemudian ada rekam medis terampil, ini D3 rekam medis yang dibutuhkan sebanyak 10 orang. Kemudian radiografer terampil, ini D3 teknik radiognostik atau D3 teknik radiologi sebanyak 3 orang. Kemudian ada pranata SDM terampil, ini D3 sebanyak 2 orang. Kemudian administrasi perkantoran atau SLTA atau SMA sederajat sebanyak 2 orang. Kemudian operasional layanan operasional, operator layanan operasional, ini lumayan banyak untuk tingkat SMA, ini sebanyak 39 orang. Kemudian mengelola data informasi D3 ini 6 orang, dan mengelola teknis kebijakan 2 orang. Dengan jumlah total yang dibutuhkan sebanyak 128
orang teman-teman. Nah, untuk persyaratannya apa saja? Yang pertama tentunya adalah warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 tahun saat mendaftar, kemudian tidak pernah dipidana ya, nanti dibutuhkan dengan SKCK, atau teman-teman di sini yang sudah punya kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan pidana 2 tahun, atau teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini untuk persyaratan umumnya ini banyak sekali teman-teman, jadi nggak bisa saya jabarkan satu persatu. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, nanti kita akan post di lowongan kesehatan atau di Instagram dari lowongan kesehatan. Oke, untuk mekanisme pendaftaran silakan teman-teman bisa mengirimkan lamaran atau berkas lamaran ke Rumah Sakit Pratama Kota Jogja. Ini paling lambat tanggal 16 Desember 2024, dan untuk pemberkasan atau berkas lamaran yang dibutuhkan teman-teman, ini ada surat lamaran yang ditulis tangan sendiri teman-teman dengan tinta hitam yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Pratama Jogja tanpa materai teman-teman. Jadi untuk surat lamaran ini tanpa materai, jadi menghemat teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa menuliskan dengan tulis tangan teman-teman ya, jangan ketik. Sekali lagi buat teman-teman semua yang mau melamar, ini dengan tulis tangan tanpa ketik. Kemudian surat pernyataan yang tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri ya, ini dengan materai 10.000. Nanti ada contohnya di bawah teman-teman, nanti teman-teman bisa coba untuk contoh saja. Kemudian ada surat keterangan aktif bekerja pada instansi yang dilamar, kemudian bukti screenshot akun Satu Sehat SDMK. Jadi sekarang udah mulai diterapkan ya akun sehat satu sehatnya. Kemudian daftar riwayat hidup yang ditandatangani tanpa materai, kemudian fotokopi ijazah dan surat nilai sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan. Kemudian ada fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP teman-teman. Kemudian tentunya ada pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar. Nah, kalau saya sarankan teman-teman, walaupun di sini nggak ada tulisannya latar belakang, tapi teman-teman saya sarankan untuk latar belakangnya berwarna merah teman-teman, karena pengalaman teman-teman yang mau melamar pekerjaan itu biasanya merah. Kalau biru itu mau teman-teman mau menikah baru warnanya biru ya latarnya. Kalau ya sih tergantung dari rumah sakitnya, tapi saya sarankan teman-teman untuk pas foto ya di sini ukuran nah di sini teman-teman ya ukuran ini teman-teman saya sarankan memakai ini guys, kita tandai dulu teman-teman ya biar jelas untuk pas fotonya. Nah, ini 2 lembar, ini saya sarankan teman-teman untuk menggunakan latar belakang merah guys. Oke, selanjutnya ada fotokopi SKCK yang masih berlaku, kemudian surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas atau rumah sakit. Nah, silakan teman-teman kalau mau membuat surat sehat jasmani ke puskesmas saja lebih murah guys. Oke, selanjutnya ada surat izin praktek atau SIP yang dan surat tanda registrasi. Ini bagi tenaga kesehatan yang tenaga medis. Ini nanti mungkin untuk surat izin prakteknya nanti diurus belakangan ya teman-teman semua, karena harus ada rujukan dari rumah sakit tersebut. Kemudian fotokopi sertifikat atau surat keterangan akreditasi program studi saat ijazah diterbitkan. Kemudian fotokopi sertifikat pelatihan wajib bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis teman-teman. Oke, lanjut kita ke sini guys, untuk berkas lamaran yang dimasukkan ke dalam amplop tertutup ya berwarna coklat, nanti dikirimkan ke Rumah Sakit Pratama Jogja ya, bisa melalui pos atau dikirimkan langsung teman-teman. Kalau dikirimkan melalui pos ini risiko, tapi kalau teman-teman jauh ya bisa dicoba untuk mengirimkan dari sekarang guys, karena untuk pendaftaran atau batas penyerahan ini sampai dengan tanggal 16 Desember, jadi masih ada 5 harian 7 harian atau 1 minggu lagi. Ini terakhir sampai pukul 14.30. Dan untuk waktu dan tempat pelaksanaan seleksi, ini pelaksanaan seleksi tanggal 18 Desember 2024, ini di jam 9 sampai selesai teman-teman. Untuk pengumuman hasil seleksi nanti pada hari Kamis di 19 Desember di papan pengumuman Rumah Sakit Pratama Jogja. Apabila teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan akhir ya ini nanti mengundurkan diri, maka peserta tersebut dinyatakan gugur dan dikenakan sanksi tidak dapat mengikuti seleksi pengadaan pegawai pada kesempatan selanjutnya di Rumah Sakit Pratama Jogja. Jadi teman-teman kalau udah mantap silahkan langsung aja mendaftar. Kalau belum dan belum mantap ya, jangan sekali-kali nanti
bisa saja teman-teman tidak bisa mencoba untuk mendaftar lagi di Rumah Sakit Jogja. Nah, untuk proses pengadaan BLUD pegawai BLUD ini hanya dilakukan oleh tim seleksi pegawai BLUD Rumah Sakit Pranama Jogja ya, dan pengumuman hasil seleksinya nanti bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Nah, untuk jadwal seleksinya sendiri ini yang teman-teman mungkin tahu, untuk jadwalnya yaitu pengumuman seleksinya ini dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 16 Desember. Jadi silakan teman-teman di di tanggal tersebut bisa mencoba untuk mendaftar. Nah, untuk seleksi administrasi sendiri ini tanggal 18 Desember, pengumuman hasil seleksi tanggal 19 Desember, kemudian uji kompetensi di tanggal 20 sampai dengan 21 Desember, kemudian pengumuman ujian atau hasil ujian kompetensi di tanggal 23 Desember dan ujian wawancara tanggal 27 sampai dengan 30 Desember 2024, dan untuk pengumuman akhir seleksi ini di tanggal 31 Desember 2024. Jadi untuk alurnya atau jadwalnya ini ya teman-teman semua sudah ada ya. Nah, ini adalah contoh untuk surat lamaran yang teman-teman surat pernyataan guys. Jadi ini surat pernyataan yang nanti teman-teman bisa isikan dan ada nama pelamar. Ini surat lamaran teman-teman ya, surat lamaran seperti ini nanti teman-teman bisa lihat aja di postingan kita nanti di lowongan kesehatan, dan ini ada surat pernyataannya nanti teman-teman juga isi dan harus diisi dengan materai 10.000 teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk lowongan ini sampai dengan tanggal 16 Desember 2024 teman-teman silakan yang sekiranya berminat silakan langsung aja mendaftar, dan untuk mendaftarannya ini secara langsung teman-teman ya, tidak ada secara online. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian saja untuk video kali ini teman-teman, dan silahkan teman-teman yang berminat bisa langsung mendaftar, dan nanti informasi lengkap kita akan share di Instagram dari lowongan kesehatan teman-teman. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sekian saja untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita, kemudian nyalakan notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video update dari lowongan kesehatan. Oke, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. See you next video. Bye bye.